Lebaran 2022 mencatatkan berbagai rekor setelah 2 tahun kegiatan pulang kampung terganjal pandemi. Jumlah pemudik diakui adalah yang terbesar jika dibandingkan mudik 2019. Tak hanya di jalur darat, tapi juga pergerakan laut dan udara semua mengalami peningkatan. Rindu yang tak tertahankan dilampiaskan jutaan masyarakat dengan bergerak dalam periode yang sama. Di jalur darat, PT Jasa Marga mencatat data lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah. Sedikitnya 1,7 juta kendaraan melintas di periode mudik tahun ini. Rata-rata pemudik menuju 3 arah, yakni Trans Jawa dan Bandung, Merak menyeberang ke Sumatera dan menuju arah Puncak. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan kepolisian dan pihak terkait dinilai efektif mengurangi kepadatan, walau tentu dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi ke depan. Sementara untuk laut, kejadian penumpukan di Pelabuhan Merak sempat menjadi sorotan. Kemacetan parah terjadi di pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera ini. Presiden Jokowi sempat meminta jajarannya untuk menambah jumlah dermaga. Meski kapal sudah ditambah, volume kendaraan memang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di moda kereta api dan pesawat. Untuk 2 moda transportasi ini jauh lebih tertib. Kini, periode mudik telah selesai. Saatnya mudik 2022 menjadi catatan untuk tahun-tahun ke depan. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kebijakan mudik 2022 di mana Luhut menyebut mudik tahun ini berjalan sukses. Sementara Menteri Perhubungan mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama mudik Lebaran 2022 ini belum maksimal. Saya Ajatul Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Arus balik H+7 setelah Lebaran, lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, pemirsa ramai lancar. Meski volume kendaraan berangsur menurun, pemudik motor masih ramai. Ribuan kendaraan pemudik hari ini masih bergerak dari arah Jawa menuju ke Jakarta memenuhi jalur Pantura. Pemudik didominasi kendaraan roda 2. Arus lalu lintas terlihat ramai lancar, bahkan sekali sempat padat merayap di simpul persimpangan Kedaung, Pleret, dan Palimanan akibat lampu merah. Diperkirakan volume kendaraan dari Jawa menuju Jakarta masih akan terus meningkat hingga malam ini. Ratusan calon penumpang bis tujuan Jabodetabek rebutan masuk ke dalam armada bis di Terminal Terpadu Merak, Cilegon, Banten. Hal ini terjadi karena para penumpang khawatir tidak kebagian tempat untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan usai mudik Lebaran di kampung halaman. Puluhan calon penumpang yang turun dari kapal penerbangan di Pelabuhan Merak, Banten ini nampak berebut masuk ke bis dengan tujuan Jabodetabek di Terminal Terpadu Merak, Kota Cilegon, Banten. Calon penumpang tidak sabar untuk antri lantaran khawatir tertinggal bis yang akan membawa mereka ke tempat tujuan usai mudik Lebaran di kampung halaman. Meski puluhan calon penumpang sempat berebut untuk masuk bis, hal ini tidak sempat menimbulkan keributan antar penumpang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah selama mudik Lebaran 2022 belum maksimal. Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan mudik tahun ini. Menteri Perhubungan menyebut jumlah pemudik yang melonjak membuat mobilitas begitu tinggi. Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi agar kegiatan mudik di tahun mendatang bisa diantisipasi lebih baik. Disampaikan pula bahwa kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan menjadi tanda dimulainya masa endemi. Menteri Perhubungan meminta agar pemudik tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kenaikan kasus setelah masa mudik berakhir. Usai mudik Lebaran, masyarakat diharapkan tetap disiplin protokol kesehatan. Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk Jawa Bali masih diberlakukan pemerintah hingga waktu yang masih belum ditentukan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah terus memberlakukan aturan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali. Perpanjangan PPKM ini akan terus dievaluasi secara reguler yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Berdasarkan level assessment yang dilakukan pemerintah hingga 7 Mei 2022, tidak ada kabupaten dan kota yang berada di PPKM level 4, hanya Kabupaten Pamekasan yang masih berada di PPKM level 3 akibat vaksinasi yang tidak memadai. Pemerintah akan terus merealisasikan aturan PPKM dengan berbagai kelonggaran, namun akan tetap dan terus mengikuti tanda protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tetap tadi untuk Jawa Bali, kehati-hatian kita tetap perhatikan seperti tadi arahan Presiden. Yang kedua, kita juga kita menganjurkan untuk work from home 1-2 minggu ke depan ini. Pengaturannya mau 50% atau berapa persen kita serahkan dengan kantor. Tapi ini dalam konteks tadi kehati-hatian karena kita selama hampir 2 minggu saya kira lebih begitu padat, walaupun sampai hari ini kita belum melihat ada angka-angka kenaikan, tapi tetap kami hati-hati, kita tidak tahu. Jadi kalau nanti setelah 2 minggu dari sekarang kita evaluasi baik, nanti kita tentukan langkah berikutnya. Arus balik Lebaran 2022 telah mencapai puncaknya kemarin pemirsa. Jutaan pemudik kembali dari kampung halaman setelah melakukan silaturahmi bersama dengan keluarga. Sejumlah cara dilakukan untuk mencegah macet selama arus mudik 2022. Kepolisian memberlakukan one way atau satu arah dari Jakarta hingga Semarang dan sebaliknya. Kontraflow juga dilakukan secara situasional. Jurus lain adalah ganjil genap serta melarang tol masuk ke jalan tol. Tidak hanya rekayasa lalu lintas, pemerintah juga memperbolehkan PNS untuk cuti agar libur lebih panjang. Kemudian memperpanjang masa libur sekolah untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta WFH untuk PNS selama sepekan ke depan. Momen mudik tahun ini patut diapresiasi, kendati sejumlah hal tetap harus dievaluasi. Periode mudik telah selesai, meski relatif lancar, kemacetan masih terjadi dan masih menjadi tradisi utama yang menyertainya. Sejumlah kalangan menilai mudik jalur darat kali ini terlalu mencurahkan perhatian pada perjalanan melalui jalan tol. Menteri Perhubungan menyebut pelayanan pemerintah selama mudik Lebaran 2022 ini belum maksimal. Lalu apa saja catatan mudik tahun ini? Saya sudah ditemani dengan Mas Pung Purwanto, pimpinan redaksi Koran Sindo. Selamat malam, Mas. Malam. Mudik Mas. Ya kemarin ya? Alhamdulillah mudik. Mudik ke Solo, kemudian ke Jawa Solo Timur. dan ke Madiun. Nah, Ya, ini tentu Magetan. ada pengalaman-pengalaman menarik nanti ya, Ya. kita share. Baik. Bagaimana evaluasi dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, ini kabarnya masih ada 60% pemudik yang belum ke Jabodetabek. Artinya ini masih belum selesai dong arus mudiknya. Kalau mungkin itu data kemarin ya, kalau hari ini yang sudah pulang, karena kemarin itu kan puncaknya arus balik ya. Betul? Sekarang tinggal tersisa untuk yang di jalan tol itu antara 37%, atau angkanya itu sekitar 760-an ribu kendaraan. Baik, tapi Dan berikutnya juga termasuk juga untuk yang di penyeberangan dari Bakauni ke Merak, itu juga masih ada sekitar 34%. Jadi rata-rata memang baik jalan tol maupun yang di penyeberangan, angkanya sekitar 30% yang belum kembali ke daerah masing-masing. Dan memang perilaku ini biasa, kami mencoba mengamati beberapa tahun, perilaku masyarakat yang kembali itu begitu puncak arus balik, sisanya itu akan kembali secara mungkin tidak berbarengan seperti kemarin. baik. Jadi ada 30% yang tersisa yang sekarang belum kembali ke DKI atau kemudian Jabodetabek. Ya, mungkin ini yang tadi libur sekolahnya diperpanjang atau PNS yang memilih untuk WFH begitu ya. Pak Budi, langsung saja catatan dari Kementerian Perhubungan apa saja nih di mudik 2022 ini, karena Pak Menteri mengatakan katanya belum melayani dengan maksimal. Hal apa yang menjadi sorotan?
Ya, sebetulnya dari awal kita sudah merencanakan dan melibatkan cukup banyak pemangku kepentingan dari kementerian yang terkait, kemudian BUMN untuk bisa mendukung terhadap kebutuhan masyarakat pada saat melaksanakan mudik. Dan di rapat-rapat itu kita sudah membagi pekerjaan, membagi tugas masing-masing sesuai dengan tusinya masing-masing. Dan itu tidak kita laksanakan orientasi hanya di sekitar Jawa saja, namun kemudian sudah menyeluruh ke beberapa provinsi, termasuk di luar Jawa. Sehingga surat edaran yang kita siapkan juga untuk pembatasan kendaraan barang itu juga mengatur juga yang ada di Bali, ada yang di Medan. Dan kemudian menyangkut masalah untuk yang keputusan bersama terkait menyangkut masalah one way, ganjil genap dan sebagainya itu memang kita lakukan untuk yang dari Jakarta sampai dengan ke Semarang. Iya. Jadi sebetulnya kesiapan kita secara maksimal kita lakukan untuk seluruh wilayah karena memang kalau kita lihat secara umum pergerakan masyarakat sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bank Kementerian Perhubungan 85 juta masyarakat akan bergerak itu secara menyeluruh di beberapa provinsi. Kemudian kalau kemudian kita orientasi memang untuk yang di penyeberangan termasuk juga yang dari jalan tol Jakarta, kemudian Cikampek, Cirebon sampai dengan ke Semarang, memang biasanya pergerakan dari sekitar Jabodetabek bangkitannya cukup tinggi sekali. Nah ini yang kemudian butuh effort luar biasa dari kita dan butuh koordinasi dengan matang, terutama dengan kepolisian yang nantinya akan melaksanakan beberapa hal yang menjadi keputusan di dalam rapat itu. Dan kalau menurut saya beberapa hal terkait menyangkut ada 3 target utama kita di dalam rangka penyelenggaraan arus mudik ini. Target yang pertama adalah menyangkut masalah keselamatan masyarakat dalam arti kepatuhan menyangkut masalah protokol untuk COVID-19. Itu kita lakukan. Dan yang target kedua adalah menyangkut masalah keselamatan dari aspek kecelakaan lalu lintas. Kita meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah, terutama kalau kemudian di jalan tolnya ada pemberlakuan one way, kemudian nanti juga jalan APL juga harus kita perhatikan juga. Dan target kita yang ketiga adalah menyangkut masalah kelancaran lalu lintas, kenyamanan dengan keamanan. Ini juga harus ini 3 target ini kita satu-satu prokesnya seperti apa, kepatuhan? Ya, untuk mencapai 3 target ini, kalau menurut saya dari aspek regulasi, aspek ketentuan sebagai umbrella dari bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana juga pihak petugasnya sudah lengkap menurut saya. Ada instruksi Mendagri, ada kemudian juga dari peraturan Satgas, ada juga dari kita, dari Kementerian Perhubungan dan sebagainya sudah cukup. Nah kemudian di dalam implementasinya, kalau saya kan tanggung jawab saya untuk yang terminal, kemudian penyeberangan, itu juga kita laksanakan untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat dan kemudian melakukan edukasi juga. Dan di beberapa simpul transportasi, seperti arahan Pak Menteri Perhubungan, bahwa kita juga harus aware dengan masyarakat yang mungkin barangkali belum melengkapi persyaratan perjalanan. Jadi kita juga siapkan beberapa vaksinasi di terminal, bahkan rapid test antigen juga kita siapkan juga di Jembatan Timbang untuk menjaring masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Sampai hari ini target itu berapa persen tercapai, Pak Dirjen? Kalau secara persentase mungkin barangkali saya belum bisa mengatakan berapa persen. Namun demikian, secara umum indikator terhadap keberhasilan mudik ini, yang pertama juga menyangkut masalah, kalau tadi saya bicara keamanan dan kelancaran, adalah menyangkut masalah kecelakaan. Saya mendengar data yang ada dari kepolisian, termasuk juga di Jasa Raja, angka kecelakaan lalu lintas secara kuantitatif itu menurun. Cuman berapa persennya saya belum bisa mengatakan. 31% kabarnya Korlantas menyampaikan. Berarti kan cukup tinggi juga kan. Artinya kita berhasil juga mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh para pemerintah ini untuk mencegah kecelakaan. Demikian. Pak Dirjen, ini ada juga yang menilai bicara tentang rekayasa lalu lintas begitu kan, lebih fokus ke pengguna jalan tol karena banyak juga mereka yang mudik menggunakan jalur arteri atau selepas jalan tol itu terkena macet di mudik tahun ini. Bagaimana? Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah. Namun demikian, dari awal kita memang merancang bahwa prioritas utama pergerakan yang kita atur, karena memang bangkitannya cukup tinggi dari sekitar Jabodetabek. Jadi kita membuat SK bersama dengan Korlantas Polri, dengan PUPR, memang adalah bagaimana kita membuat manajemen prioritas dan manajemen lalu lintas di jalan tol dari Jakarta sampai dengan ke Semarang, di Kali Kangkung KM 414. Dan selain itu juga kita membuat juga ada menyangkut masalah surat edaran kita
pembatasan kendaraan logistik yang sumbu 3 ke atas. Nah, yang sumbu 3 ke atas ini tidak orientasi di jalan tol saja. Memang jalan tol masuk di dalamnya, tapi kemudian ada di beberapa jalan tol yang tidak hanya di Jawa, termasuk juga adalah jalan nasional gitu. Baik. Nah, memang tidak bisa kita hindari pada saat pemberlakuan one way itu untuk jalan-jalan terutama di sekitar Kerawang. Kemarin saya juga masuk di sana. Iya. Mungkin ada hambatan Cikopo, karena memang di sana Purwakarta itu macet. ya trafiknya kan juga bercampur juga dengan trafik lokal. Betul. Belum lagi dengan mixed traffic dan juga banyak hambatan samping yang ada di dalamnya. Sehingga memang pergerakan untuk kendaraan yang akan mudik menggunakan jalan-jalan arteri itu memang tidak begitu lancar. Namun begitu lepas dari Cikampek sampai ke Cirebon, saya berapa kali baik di jalur A maupun jalur B-nya, yang ramai adalah sepeda motor dan lancar. Nah, untuk mengantisipasi itu, dari Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri juga sudah menyiapkan ada mudik gratis bagi pengguna sepeda motor, dan di beberapa jembatan timbang yang ada dari Kementerian Perhubungan itu kita jadikan sebagai rest area bagi masyarakat pengguna sepeda motor. Baik. Supaya pelayanan kita menjadi lebih maksimal lagi, membuat masyarakat ada aspek mungkin barangkali selain menyangkut masalah keselamatan, juga adalah kenyamanan, juga ada unsur bahagianya. Sebagaimana arahan Bapak Menteri dan juga Pak Presiden. Demikian. Saya ingin ke Mas Pung, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ada hal-hal yang ingin disampaikan Mas Pung? Ya, yang pertama kita tentu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan, karena mudik meskipun belum selesai ya, mudik tahun tadi ini ada 30% betul, lagi. ya, mudik tahun ini cukup lancar dan cukup baik gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang memang perlu menjadi catatan kita bersama agar nanti mudik tahun berikutnya itu akan menjadi lebih baik. Yang utama adalah bagaimana penyampaian informasi itu disampaikan lebih awal, itu akan lebih baik, terutama misalnya pengguna jalan tol, pengguna kendaraan umum, pengguna kendaraan yang lain itu bisa mengetahui jadwal-jadwal yang mungkin lebih dini gitu. Jadi merencanakan mudik itu menjadi hal yang penting. Baik. Nah, jadi bisa sebulan sebelumnya itu jauh lebih baik begitu ya. Kereta api kalau sudah habis nanti alternatifnya apa? Naik bus atau naik kendaraan lain yang mungkin bisa jadi juga ikut program mudik gratis dari yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait yang lainnya. Itu juga sangat baik. Jadi masyarakat diberi banyak pilihan alternatif ketika memang kendaraan umum ini sudah penuh atau mungkin dia memiliki keterbatasan anggaran sehingga dia harus memilih jalan yang lebih baik. Nah, itu informasinya lebih awal akan lebih baik. Terus yang berikutnya adalah masih ada beberapa kebijakan yang sifatnya terkesan dadakan. Nah, seperti misalnya WFH, kemudian masuk sekolah. Nah, ini juga jadi selain macet ada pertimbangan nih kalau kita sebagai kepala keluarga milih dulu ini kamu masuk tanggal berapa, ya kan? Anak-anaknya masuk tanggal berapa? Tanggal 9 masuk berarti sudah kita harus siap-siap tanggal 7 harus jalan. Karena kalau yang pakai mobil pribadi, kalau yang pakai kendaraan umum juga akan menyesuaikan gitu. Nah, kemudian itu yang soal kebijakan yang terkesan mendadak. Nah, kalau itu sebenarnya bisa dilakukan lebih awal lagi, akan lebih tidak terlalu mengagetkan gitu ya. Baik. Karena dan setidaknya memang diakui juga oleh pemerintah bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi penentu ya dari suksesnya mudik ini. Betul. Kita tidak menutup mata bahwa mungkin ada banyak persiapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Budi, sudah diantisipasi dari A sampai Z, tapi mungkin ada hal-hal lain yang di luar itu yang mungkin perlu kebijakan yang cepat gitu. Nah, ini memang tidak bisa dihindari dalam mengurus sebuah event besar yang namanya Mudik 2022, dan ini juga lintas sektoral. Jadi mungkin kalau kita bisa menyampaikan, membuat perencanaan yang lebih baik lagi, agak lebih panjang lagi akan lebih baik. Baik, saya kembali ke Pak Budi. Pak Dirjen, ini kalau berbicara tentang suksesi mudik khusus untuk di jalur darat sebagai tanggung jawab Anda, ini Anda ingin bicara apa tentang suksesi ini? Apakah memang sesuai dengan perencanaan, 3 target tadi terpenuhi, atau ada hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Budi? Silakan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Pung tadi, saya sepakat sekali. Ya, seperti itu kondisinya. Karena memang dinamika di dalam melihat bagaimana mobilitas masyarakat itu
cepat sekali bergerak dan kemudian berubah. Iya. Dan ada beberapa hal yang mungkin barangkali karena mungkin kita kurang cepat melihat bagaimana kondisi saat kemudian akan ada arus mudik, itu yang kemudian kita melakukan berbagai macam policy yang cukup cepat untuk mengantisipasi itu. Sebagai contoh, yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan bersama Pak Menteri BUMN dan juga Pak Menteri PMK, pada saat arus mudik itu terjadi, kalau kapasitas kapal penyeberangan itu kan satu hari 19.500 kendaraan. Iya. Tapi saat puncak arus mudik itu lebih dari itu, sekitar 35.000 kendaraan. Nah, saat itu cukup terjadi antrian dan kemudian Pak Menteri Perhubungan mengambil keputusan cepat dengan Pak Menteri BUMN dan juga Pak Muhadjir, yaitu dengan penambahan dermaga dan juga penambahan kapal. Iya. Nah, ini yang kemudian bisa menjawab terhadap kondisi dinamika di lapangan yang sangat cepat sekali bergerak, namun kemudian diimbangi juga dengan policy kita juga yang cepat untuk menjawab berbagai macam dinamika perkembangan yang ada di lapangan. Baik. Kalau kemudian yang disampaikan Mas Pung tadi juga terkait menyangkut masalah work from home, kemudian sekolah, ya memang setelah kita melihat bahwa kecenderungan masyarakat yang kembali itu nggak cepat. Nah, artinya kita mengkampanyekan atau kita mensosialisasikan atau kemudian kita melakukan semacam relaksasi. Kalau demikian kita sebar supaya masyarakat tidak kembali pada saat puncak arus mudik tanggal 6, 7, 8 atau tanggal 8-nya itu. Iya. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Bung, mungkin ada beberapa kebijakan yang kita harapkan masyarakat masih ada di daerah sehingga nanti pulangnya setelah puncak arus balik antara tanggal 9, 8, 10 dan sebagainya. Demikian, Mas. Baik. Pak Dirjen, terakhir apa yang ingin disampaikan dari Kementerian Perhubungan bicara tentang arus mudik yang sudah selesai? Kita tentu apresiasi apa yang sudah dilakukan, tapi ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Ya, yang jelas saya ingin sekali bahwa apa yang disampaikan tadi sementara dari beberapa pengamat dan juga dari beberapa media menjadi masukan kita, menjadi referensi kita untuk kita akan perbaiki di tahun 2023. Jadi analisa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait juga menyangkut masalah hasilnya itu akan menjadi pedoman kita dan minggu ini juga akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita harapkan nanti juga banyak unsur masyarakat yang kita undang karena di tahun 2023 tentunya kalau kondisi ekonomi seperti ini, kondisi pandemi juga sudah makin bagus, mungkin akan tambah berat lagi karena setiap tahun pertumbuhan kendaraan kan cukup tinggi. Kemudian kondisi ekonomi juga semakin membaik. Jadi tentunya perlu satu kebijakan yang menurut saya bisa jangka panjang. Menyangkut masalah kebijakan, menyangkut masalah policy untuk one way dan sebagainya, itu menurut saya 1-2 tahun masih relevan. Namun berikutnya kita memang harus bicara yang lebih saintis lagi untuk bagaimana menyeimbangkan antara kapasitas kemudian juga dengan volume. Iya. Nah, hal ini yang sampai dengan sekarang kita selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah berupaya dengan berbagai macam cara bertindak, dari mulai regulasi, dari kemudian kita juga melakukan simulasi. Namun yang kita harapkan berikutnya adalah peran serta masyarakat. Kita selalu menyampaikan dengan Pak Kakor Polri bahwa masyarakat bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka mencapai 3 target yang kami sampaikan di depan tadi. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Dirjen atas waktunya. Sehat selalu, selamat malam. Malam, Pak. Pemirsa, arus balik Pasar Senen masih ramai. Kami akan hadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.